Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Kalsum, NPM 10119144, Prodi Manajemen S1 kelas C3. Hari ini saya akan mereview materi pertemuan 2-7 untuk penilaian UTS semester 3. Yang pertama adalah materi penjelasan tentang Ahmayatul Ma'rifatullah, yaitu pentingnya mengenal Allah. Metode yang digunakan yaitu tafakur, dan tujuan dari bertafakur adalah untuk meningkatkan kesadaran. Dan sadari orang yang paling rugi adalah orang yang merasa paling benar padahal sebenarnya ia keliru. Yang dimaksud adalah orang yang tidak mengikuti Quran dan hadis. Buah dari pentingnya mengenal Allah yaitu dalam dirinya merasa ketenangan, merdeka, berkah, hidup mulia, surga dan ridho Allah. Dan penghalang dalam mengenal Allah adalah sombong, zolim, dusta, fasik, ingkar, fasad, lengah atau lalai, banyak berbuat durhaka dan ragu-ragu. Kemudian selanjutnya materi tentang at-thariq ila ma'rifatullah, cara menuju ma'rifatullah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Ada beberapa metode, yaitu diantaranya: yang pertama adalah ghairul Islam, metode selain Islam. Dalam rangka mengenal Tuhan, mereka lebih senang mengikuti hawa nafsunya sendiri. Selanjutnya metode Islam. Metode mengenal Allah yang Islam adalah dengan menggunakan akal dan pendengaran. Kesimpulannya, orang-orang beriman menjadikan Allah sebagai peringatan sehingga menambah keyakinan keimanan mereka. Sedangkan orang-orang kafir tidak menjadikan ayat-ayat Allah sebagai peringatan yang dapat menguatkan keimanan, tetapi hanya sebatas takjub. Materi selanjutnya adalah al-manawi min ma'rifatullah, penghalang-penghalang dalam mengenal Allah. Dan berikut adalah beberapa yang termasuk ke dalam maradu syahwat. Yang pertama adalah fasik, kesombongan, zolim, kedustaan, dan banyak melakukan perbuatan maksiat. Dan berikutnya adalah beberapa yang termasuk ke dalam maradu syuhbat. Yang pertama adalah kebodohan, kemudian keraguan-raguan, penyimpangan, dan kelalaian. Kesimpulannya adalah penghalang kita dari mengenal Allah akan mengakibatkan kita dimurkai oleh Allah. Oleh karena itu, bagi setiap muslim perlu berilmu agar dapat mengatasi berbagai penghalang dalam mengenal Allah. Materi selanjutnya adalah ad-dillah ala wujudillah, bukti keberadaan Allah. Yang pertama adalah ad-dalilul fitri, dalil fitrah. Secara bahasa, fitrah artinya al-khilaqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Kemudian ad-dalilul hissi, dalil yang dapat indra, yaitu maksudnya ada bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dilihat, dirasa, atau disentuh oleh indra manusia. Yang ketiga adalah ad-dalilul aqli, dalil yang dapat akal. Bisa ditempuh untuk membuktikan adanya Tuhan melalui akal adalah dengan beberapa teori, antara lain teori sebab dan teori keteraturan. Yang keempat adalah ad-dalilul naqli, nasih. Dalil naqli adalah dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Dan yang terakhir adalah ad-dalilul tarik, dalil sejarah. Eksistensi Allah Ta'ala telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama, Adam alaihissalam, hingga Rasul terakhir Nabi Muhammad. Materi berikutnya adalah tauhidullah, mengesahkan Allah. Secara istilah, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar. Sesungguhnya bisa difahami banyak hal yang bisa disembah oleh manusia. Bisa jadi berupa malaikat, para nabi, orang-orang soleh, atau bahkan makhluk Allah yang lain. Namun, seseorang yang bertauhid hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rob, Malik, dan Ilah. Yang pertama yaitu rububiyatullah, yaitu meyakini kekuasaan Allah dalam mencipta dan mengatur alam semesta. Dan makna dari Rob dapat kita simpulkan, yaitu Allah sebagai satu-satunya pencipta, kholik. Kemudian meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pemberi rizki, dan meyakini Allah sebagai raja atau pemilik, malikat. Dan yang kedua yaitu mulkiyatullah, artinya memiliki, berkuasa penuh atas yang dimiliki. Sedangkan maknanya adalah mengesahkan Allah sebagai satu-satunya pelindung atau pemimpin, walian, satu-satunya pembuat hukum, hakiman, dan pemerintah, amiran. Kemudian yang ketiga adalah goyatan yang dituju. Makna tauhidullah dalam Quran surat An-Nas, Allah sebagai ilah atau sembahan yang satu-satunya goyatan, satu-satunya yang dituju. Dan ilah makbuzah atau Tuhan yang disembah, bukan hanya sebagai pencipta, pemberi rizki, dan pemelihara, serta sebagai pemimpin, pemerintah, dan pemberi hukum. Makna manusia yang berpikir tentang keesaan Allah. Dan yang terakhir adalah ilahan makbuzah, Tuhan yang disembah.
Makna ini menjadikan indikasi bahwa hanya Allah yang satu-satunya wajib disembah dan diibadahi. Tidak ada Tuhan selain itu yang menjadi tandingan sebagai ilah yang disembah. Dan materi terakhir adalah Al-Hayya fi Zillali Tauhid, hidup di bawah naungan Tauhid. Dan sadari hidup di bawah naungan Tauhid adalah nikmat. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali yang merasakannya. Kesadaran akan kesempurnaan Allah Ta'ala yang tak tertandingi dalam Az-Zat, As-Sifa, Al-Asma, dan Al-Afal. Dan inilah yang menimbulkan kesadaran dalam At-Tauhid. Berikutnya ketika mengikrarkan la ilaha illallah, seseorang yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bila demikian yang diyakini seseorang, pada saat itulah ia merasakan kehidupan yang baik yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Inti dari kalimat la ilaha illallah adalah ikhlas, mengikhlaskan diri dan menjauhi diri dari togut dan beribadah hanya kepada Allah saja. Jadi kesimpulannya adalah mencapai kehidupan yang baik ini di dunia dan di akhirat, yang mana di dunia mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan di akhirat mendapatkan surga dan ridho Allah. Dengan hidup di bawah naungan tauhid seperti inilah manusia akan terbimbing ke arah hayatun thayyibah, kehidupan yang baik. Sekian materi yang saya review dari pertemuan 2 sampai dengan 7. Maaf bila ada salah kata ataupun salah dalam pengucapannya karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.